Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 27 November 2024, Pekan Biasa ke-34, Ofisi Pekan Kedua, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan berdekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Allah hai seluruh bumi, sembahlah Tuhan dengan sukacita.
Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan. Kau selami lubuk hati, hidup kami kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Mazmur 38. Semua makhluk takluk kepada kesia-siaan, karena Dia yang telah menaklukkannya. Aku berkata dalam hati aku, hendak hidup hati-hati. Jangan sampai aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak mengekang ucapan mulutku, selama orang jahat menentang aku. Aku diam 1000 bahasa dan membisu. Meskipun aku cemas tertekan oleh derita, hatiku merasa panas seperti terbakar. Bila ku ingat sengsaraku, rasanya seperti api menyala. Akhirnya ku buka juga mulutku. Ya Tuhan, beritahukanlah akhir hidupku. Singkapkanlah sisa hari-hariku, supaya aku tahu betapa singkat hidupku. Sungguh umurku kau batasi beberapa jengkal saja, dan jangka hidupku tidak berarti bagimu. Sayang manusia hanya asap belaka, tiada ubahnya dengan gambar bayangan. Sayang bagaikan khayalan manusia berlalu, percumalah segala kegelisahannya. Ia menimbun-nimbun kekayaan, tetapi ia tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita mengeluh dalam lubuk hati, sambil merindukan pembebasan tubuh kita. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Dan sekarang apa yang dapat kuharapkan, ya Tuhanku? Padamulah ku taruh harapanku. Bebaskanlah aku dari segala dosaku. Jangan biarkan daku ditertawakan orang dungu. Tadinya aku diam 1000 bahasa dan membisu. Sekiranya Engkau mau bertindak, singkirkanlah cambukmu daripadaku. Aku hancur lulu karena pukulan tanganmu. Engkau menghukum manusia karena kesalahannya, dan bagaikan gegat Engkau merapuhkan badannya. Sayang manusia hanya asap belaka. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, dan condongkanlah telingamu kepada seruanku. Janganlah tuli terhadap jeritan tangisku, sebab aku hanyalah pendatang dalam rumah-Mu, perantau seperti semua leluhurku. Palingkanlah wajah kemurkaan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, condongkanlah telingamu kepada jeritan tangisku. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 51. Yang berbangga hendaknya berbangga dalam Tuhan. Mengapa engkau bangga atas kejahatan, hai pahlawan gadungan? Hai orang mursyid yang palsu, mengapa terus-menerus engkau menabung pikiran busuk? Tajam bagaikan pisau cukur sindiran lidahmu,
hai ahli penipu. Engkau memilih kejahatan dan bukan kebaikan. Engkau mengatakan dusta dan bukan kebenaran. Engkau suka akan segala macam omonganmu yang merusak dan menipu. Semoga Allah membinasakan dikau dengan pukulannya, memusnahkan dikau untuk selama-lamanya. Semoga ia menyeret engkau keluar dari rumah dan mencitu anakmu hidup-hidup dari bumi. Melihat itu orang jujur akan takut, tetapi kemudian mereka tertawa. Lihatlah dia, inilah orangnya yang tidak sudi berlindung pada Allah. Dia menaruh harapan pada kekayaannya. Dia percaya pada tipu muslihatnya. Tetapi aku bagaikan pohon berbuah. Aku tumbuh di rumah Allah. Percayalah pada kasih setia Allah, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Allah kekal, sebab engkau telah bertindak. Aku hendak memaklumkan namamu, sebab engkau baik hati terhadap sahabat-sahabatmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada kasih setia Allah sekarang dan selama-lamanya. Bacaan dari kitab Daniel bab 8 ayat 1 sampai 26. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, tampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir.
Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, "Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, "Ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya
ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Bacaan pilihan dari buku Jalan Camino ini dimulai dengan artikel ke-56 yang mengajar kita pentingnya taat pada bimbingan rohani Santo Jose Maria Escrivá supaya tulisan santo ini bisa berdampak mengubah kita menjadi lebih kudus. Artikel ke-56. Bakat untuk menjadi santo. Demikianlah dikatakan tentang beberapa orang bahwa mereka memiliki bakat untuk menjadi orang kudus. Namun di samping kenyataan bahwa para santo itu tidaklah dihasilkan dari bakat semata, memiliki bakat saja tidak cukup. Semangat ketaatan yang besar kepada seorang pembimbing dan kesiagaan yang tinggi untuk menanggapi rahmat sangat diperlukan. Karena apabila engkau menutup diri terhadap rahmat Tuhan dan menolak pembimbingmu untuk melaksanakan karyanya dalam menuntun jiwamu, maka wajah Kristus yang terukir dalam semua orang kudus tidak akan pernah tampak dalam dirimu. Dan bakat yang kita bicarakan di atas tadi hanyalah sebatang kayu yang tak berbentuk, hanya untuk menyalakan api. Nyala api yang baik jika kayu itu bermutu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan
negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.